Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Abdul Wahab Anwar, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Majene, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Di video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah demonstrasi kontekstual terkait penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Saya akan mencoba menyampaikan sebuah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk mengajarkan murid mencapai solusi atau mencari solusi atas masalah mereka agar dapat menyiapkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi dari segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Namun, dalam penerapannya, langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Pada sisi atau tahapan menstabilkan identitas, ini berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, pada tahap ini, guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menuju identitas sukses. Berikutnya adalah sisi validasi tindakan yang salah. Tahapan ini berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif, dan bahwa mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membangun motivasi secara intrinsik. Murid juga telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Berikut adalah contoh skenario penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Kasus 1. Anis bangun kesiangan yang menyebabkan ia datang terlambat di sekolah sehingga ia terlambat masuk ke kelas pada pelajaran jam pertama. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tahu tidak mengapa Bapak suruh Anis ke sini? Tahu Pak, karena saya tadi datang terlambat. Tadi Anis berangkat dari rumah pukul berapa? Pukul 7.30 Pak. Di sekolah kita masuk pukul berapa? 7.30 Pak. Nah, kira-kira kalau Anis berangkat dari rumah pukul 7.30, kemudian kita masuknya di kelas pukul 7.30, apakah Anis sudah datang tepat waktu? Terlambat Pak. Baiklah nak, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga dulu waktu masih jadi siswa, Bapak juga pernah terpaksa terlambat ke sekolah, akhirnya terlambat masuk ke kelas. Namun di sini Bapak tidak ingin mencari kesalahan siapa-siapa. Bapak hanya ingin kita sama-sama mencari solusi supaya Anis tidak datang terlambat lagi ke sekolah ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu, Anis kenapa terlambat tiba di sekolah? Saya bangun kesiangan Pak. Kenapa bisa sampai kesiangan bangunnya nak? Saya bermain HP sampai lupa waktu hingga larut malam Pak. Jadi Anis terlambat datang ke sekolah karena bangunnya kesiangan, kemudian bangun kesiangan karena malamnya bermain HP hingga larut, begitu ya. Menurut Anis, kira-kira datang terlambat di sekolah itu apakah sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Baguslah jika kamu masih ingat. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anis, langkah apa kira-kira yang bagus untuk kita lakukan agar Anis tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan mengurangi bermain HP di malam hari. Saya juga akan memasang alarm agar bisa bangun lebih awal. Bagaimana jika Anis tidak mendengar alarmnya? Saya akan meminta kakak untuk membangunkan saya jika alarm saya berbunyi dan saya belum bangun. Jadi, kapan Anis akan mulai melakukannya? Saya akan memulai malam ini Pak. Baiklah nak,
baguslah jika Nak Anis sudah ingin berusaha untuk memperbaiki dirinya agar sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Ya silakan Nak, sudah bisa keluar. Baik Pak, terima kasih Pak. Kasus 2. Gilang mengenakan kaos oblong ke sekolah, padahal sudah ada keyakinan kelas tentang penggunaan seragam sekolah setiap harinya. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Silakan dulu Nak. Apa kabar Nak Gilang? Baik Pak. Alhamdulillah Nak Gilang. Nak Gilang tahu tidak kenapa saya panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya tidak memakai seragam sekolah. Betul sekali. Seragamnya bahasa ya Nak ya? Tidak Pak. Lalu kenapa Nak Gilang seragamnya tidak dipakai? Seragam saya sangat kotor Pak, belum dicuci. Biasanya yang mencuci pakaian Nak Gilang siapa? Ibu saya Pak. Jadi Nak Gilang memakai baju kaos oblong ke sekolah karena seragamnya belum dicuci. Sekarang Bapak mau bertanya, memakai kaos oblong ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Nah, tidak apa-apa Nak. Kesalahan itu hal yang wajar. Bapak juga dulu waktu masih jadi siswa pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita memperbaikinya. Sekarang saya ingin bertanya nih sama Nak Gilang. Kira-kira langkah apa yang sebaiknya Nak Gilang lakukan agar tidak salah lagi memakai seragam sekolah? Saya akan mempersiapkan seragam yang akan saya kenakan ke sekolah Pak. Bagaimana jika seragamnya masih kotor? Saya akan mencucinya sendiri Pak. Oh, yakin Nak Gilang bisa mencucinya sendiri? Iya Pak. Kalau begitu, kapan Nak Gilang akan mulai mempersiapkan seragam sendiri? Mulai besok Pak. Baguslah jika kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik dengan mematuhi keyakinan kelas kita. Silakan Nak, kamu sudah bisa keluar sekarang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Demikian contoh skenario penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Setiap penyakit pasti ada obatnya, setiap masalah pasti ada solusinya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.